Pemirsa NU Online dimanapun Anda berada, senang sekali bisa menyapa pemirsa semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kurban, ya, tentang kisah kurban yang pernah terjadi pada ulama Nusantara. Jadi berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah, bahkan ada ulama yang mengatakan itu hukumnya wajib seperti itu, bagi yang mampu tentunya. Nah kemudian kalau sapi itu sebagaimana kita ketahui dalam kitab-kitab fikih, sapi itu bisa untuk 7 orang, kambing untuk 1 orang. Lalu suatu ketika ada seorang laki-laki, seorang suami datang menghadap kepada Kiai Bishri Sansuri. Beliau bertanya, "Pak Yai, saya punya anak 6 orang, kemudian istri saya 1 dan juga kami mau berkurban. Jadi apakah bisa kurban kami hanya dengan 1 sapi saja?" Kata Kiai Bishri, "Kalaunya anak 6, kemudian istri 1 dan dirimu, jumlahnya 8. Sementara sapi itu 7 orang, maka tidak cukup dengan hanya sapi seekor." Akhirnya orang ini berpikir, tapi kan nanti kurban itu akan menjadi tunggangan kita untuk di akhirat kelak. Saya tidak mau anak saya yang terakhir itu tercecer atau tidak bersama tunggangan sapi tersebut. Ya. Saya ingin semua kami masuk dalam di atas 1 sapi seperti itu. Akhirnya kata Mbah Bisri ya tetap tidak bisa, ya tidak bisa. Kemudian ulama ini laki-laki ini dengan perasaan jengkel, tidak terima, dia datang ke ulama yang lain. Dia datang kepada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah atau yang dikenal dengan Mbah Wahab Hasbullah. Maka kata Mbah Wahab, setelah mendengarkan cerita laki-laki ini, "Oh, kalau semisal kurbannya hanya 1 sapi untuk 8 orang, itu bisa, ya, bisa. Tapi anakmu itu kan masih kecil, anak yang terakhir itu masih kecil. Nanti di akhirat, dia tidak bisa menunggangin sapi. Harus dikasih tangganya dulu. Ya, tangga untuk bisa naik sapi itu adalah dengan seekor kambing. Maka kasih seekor kambing juga, dia nanti akan bisa bersama-sama 1 ekor sapi tersebut." Padahal intinya sama, ya, intinya sama-sama tidak bisa, tapi dibahasakan dengan bahasa yang sederhana oleh Mbah Wahab seperti itu. Nah, akhirnya orang ini mau dia berkurban 1 ekor sapi dan juga 1 ekor kambing. Nah, cerita ini bisa dikatakan akal-akalan daripada Mbah Wahab, ya, bagaimana orang ini tertarik untuk berkurban. Nah, kemudian dalam kasus yang lain juga ada cerita bahwa dulu Kiai Idam Khalid itu pernah mengirim para mubalik ya dari Jawa, orang-orang NU untuk berdakwah di Papua. Suatu ketika orang-orang Papua ini melakukan sholat Idul Adha, setelah itu mau melakukan kurban. Jadi katanya mereka itu berkurban dengan sapi, ya. Sapi yang mereka anggap itu adalah babi, ya. Karena tidak pernah melihat sapi, tahunya sapi itu berkaki 4, kemudian beranak, kemudian punya buntut. Nah, ini gambaran mereka, orang-orang Papua itu adalah babi. Akhirnya mereka ketika menyembelih hewan kurban, yang disembelih adalah babi. Melihat kenyataan ini, ulama-ulama yang dikirim ke Papua itu, mereka tidak mengatakan ini haram, ini dilarang, tapi mereka menyederhanakan, oh kalau mau berkurban, bukan dengan sapi Papua, tapi pakainya sapi Jawa. Jadi babi itu diistilahkan dengan sapi Papua. Ini bagaimana menarik perhatian dan menarik minat para orang-orang yang didakwahi supaya mereka tidak tersakiti hatinya dan menerima dengan baik. Nah, ini merupakan salah satu ciri khas daripada ulama Nahdlatul Ulama yang mengajak masyarakat dengan penuh kasih sayang. Banyak ijtihad ulama kita yang tanpa memerlukan dalil, tapi ternyata ini bisa diterima oleh banyak orang. Di antaranya lagi, kalau kisah-kisah yang sama, jadi ada dulu Kiai Bishri Sansuri dan juga ada Mbah Wahab Hasbullah, ketika Presiden Bung Karno hendak
menginginkan di dalam parlemen itu ada di situ PNI, di situ ada PKI dan juga ada NU. Ulama-ulama NU ada terbagi menjadi dua. Ada yang mengatakan kita tidak bisa bergabung dengan PKI dalam parlemen. Kata Mbah Wahab, kita tetap bergabung ya. Sebab kalau kita tidak ikut di dalam parlemen, akhirnya parlemen itu dikuasai oleh orang-orang PKI. Dan akhirnya setelah itu ya ulama NU ya waktu itu Mbah Wahab Hasbullah sebagai Rais Am Nahdlatul Ulama dan juga Kiai Haji Idham Walid sebagai ketua umum itu mengambil bahwa kita NU harus ikut dalam parlemen meskipun juga berhadapan dengan orang-orang PKI. Itu lebih baik daripada kita tidak ikut di dalam parlemen. Sebab kalau tidak ikut di dalam parlemen akhirnya kita tidak bisa membendung laju derasnya arus komunisme yang ada di Indonesia. Maka berdasarkan kaidah fikih itu menolak mudarat itu lebih diutamakan ketimbang kita mengambil maslahat. Nah, ketika kita bergabung dalam parlemen, kata para ulama pada saat itu artinya kita menekan perkembangan komunisme yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, ini ciri-ciri atau langkah-langkah ulama kita bahwa dalam melihat realitas mereka tidak membacanya secara hitam putih seperti itu.